Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mahasiswa sekalian, hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan yang kelima. Mari sama-sama kita simak, pelajari, kemudian nanti kita diskusikan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat, terutama bagi saudara-saudara sekalian dalam memahami ulumul Quran. Nah, ini pertemuan kelima kita. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah, atau istilah lain Makki dan Madani, sampai kepada kesimpulan bahwa pengetahuan kita tentang Makki dan Madani itu sangat berguna dalam memahami konteks ayat-ayat itu diturunkan. Kita bisa memahami objek dakwah, dan tentunya ini merupakan pengantar kepada pemahaman kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Pertemuan kelima ini kita membahas tentang yang pertama turun dan yang terakhir turun. Ini maksudnya di sini adalah ayat Al-Quran atau surah Al-Quran itu ada yang pertama turun dan ada yang terakhir. Tapi bukan, ya, intinya bukan seperti urutan surah, ya, seperti urutan surah yang ada di dalam Al-Quran, bukan. Jangan persepsinya ketika surah pertama turun, itulah surah Al-Fatihah, karena di Quran sekarang itu urutan atau tertib yang tertulis di Mushaf Utsmani itu Al-Fatihah. Kemudian yang terakhir turun itu surah An-Nas, karena surah An-Nas adalah surah yang terakhir, tidak seperti itu. Nah, mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, pengetahuan mengenai sejarah perundang-undangan Islam dan sumber pertama dan pokok yaitu Al-Quran. Pengetahuan kita tentang itu akan memberikan kepada kita gambaran mengenai pentahapan hukum dan penyesuaiannya dengan keadaan tempat hukum itu diturunkan, tanpa adanya kontradiksi antara yang lalu dengan yang akan datang. Nah, jadi pengetahuan sejarah perundang-undangan Islam dan sumber pokok ajaran Islam itu Al-Quran, ya, sejarahnya. Jadi kalau berbicara yang pertama turun dan yang terakhir turun, ini erat kaitannya dengan sejarah turunnya ayat Al-Quran. Ketika kita sudah mengetahui itu, maka kita punya gambaran. Oh, ternyata hukum yang merupakan salah satu isi dari Al-Quran itu tidak serta-merta A, B, C, tidak seperti itu. Ada by process. Disesuaikan dengan keadaan di mana ayat itu diturunkan. Disesuaikan dengan bagaimana kondisi objektif, ya, yang ada di masyarakat. Sehingga tidak terjadi kontradiksi, tidak terjadi pertentangan, ya, antara hukum yang satu dengan hukum yang lain. Itu dia. Lalu
Apa yang pertama kali turun? Al-Quran surah apa? Atau ayat apa? Kalau pertanyaannya ayat, apakah yang pertama kali turun? Jawabannya satu, pendapat yang paling sahih, ayat yang pertama kali turun, ayat ya, ayat, bukan surah, ayat. Ayat yang pertama kali turun adalah ayat 1-5 surah Al-Falaq. Yang paling sahih. Jadi kalau ada pertanyaan nanti, jelaskan ayat yang pertama kali turun. Maka jawabannya ayat 1-5 surah Al-Alaq. Ayat. Beda nanti surah. Surah itu kumpulan ayat. Ayat-ayat itu ada dalam surah. Nah, ini dia. Apa dasarnya? Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang artinya di Gua Hira. Ya, titik-titik artinya sebelumnya ada sanad, ya. Di Gua titik-titik di Gua Hira, dia dikejutkan, artinya Nabi Muhammad dikejutkan oleh suatu kebenaran. Seorang malaikat datang kepadanya dan mengatakan, bacalah, Iqra. Rasulullah menceritakan di hadis itu, maka aku menjawab, ma ana biqari. Aku tidak pandai membaca titik-titik, artinya masih ada sambungan ayat. Ini potongan ayat ya yang menjadi dasar bahwa ayat yang pertama kali turun itu adalah ayat 1-5 surah Al-Alaq, surah ke-96. Hadis ini diriwayatkan oleh dua syekh hadis dan yang lain. Jadi banyak yang meriwayatkan hadis. Yang kedua, ada juga yang mengatakan firman Allah di dalam Al-Quran ya, surah Al-Muddathir ayat 1-2. Ini juga ada yang berpendapat. Ayat 1-2 surah Al-Muddathir, surah 74, ini yang pertama itu. Riwayat dua syekh al-hadis. Dasarnya apa? Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia berkata, aku telah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, yang manakah di antara Quran itu yang turun pertama kali? Dia menjawab, ya ayyuhal muddathir qum fa'andir. Ayat kedua. Aku bertanya lagi, ataukah iqra bismi rabbik? Jadi hadis ini menjelaskan surah yang pertama kali turun setelah terputusnya wahyu. Jadi kalau ayat yang pertama tadi, ayat 1-5 surah Al-Alaq, pendapat yang kedua, surah yang pertama kali turun setelah terputusnya wahyu, jadi ada wahyu itu lama tak turun, kemudian setelah lama ditunggu-tunggu oleh Nabi, turunlah ayat atau surah ya, yang pertama kali turun. Artinya kalau surah pertama kali turun, dia selesai dari 1 sampai terakhir. Surah apa itu? Surah Al-Muddathir. Nah, itu dia. Jadi kalau ditanya surah yang pertama kali turunkan setelah terputusnya wahyu itu surah Al-Muddathir. Selanjutnya, ada pendapat yang berikutnya bahwa yang pertama kali turun adalah surah Al-Fatihah. Nah, sesuai dengan urutan ayat Al-Quran, surah Al-Quran dalam Quran kita sekarang. Riwayatnya apa? Dari Abu Ishaq, dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW mendengar suara. Dia berlari, yang menyebutkan turunnya malaikat kepadanya, serta kata-kata malaikat itu katakanlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ada pendapat surah yang pertama itu adalah surah Al-Fatihah. Pendapat biasa itu. Tapi kita sudah ada dasar pegangan kita. Kemudian yang keempat, bahwa yang pertama kali turun adalah basmalah. Karena basmalah itu turun mendahului setiap surah.
Kalau ditanya ayat apa yang pertama kali turun? Ayat yang pertama kali turun ya basmalah. Apa dasarnya? Karena basmalah itu turun mendahului setiap surah. Kecuali surah Al-Baqarah atau surah At-Taubah. Tidak pakai basmalah. Itu dia, saudara-saudari sekalian. Nah, kemudian kita lihat pendapat para ulama mengenai yang di atas tadi. Ada 4 pendapat tentang yang pertama turun. Ada surah, ada ayat. Para ulama mengatakan bahwa firman Allah Iqra menunjukkan kenabian Nabi Muhammad. Jadi Iqra, bacalah itu di surah Al-Alaq itu konteksnya adalah inilah semacam mandat bahwa Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi nabi. Sebab kenabian itu adalah wahyu kepada seseorang melalui perantaran malaikat dengan penugasan khusus. Ini para ulama memahami kalau Iqra itu konteksnya apa ya? Oh, konteksnya ini semacam mandat, SK, surat tugas. Surat tugas kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Dalam hal ini apa konteks tugasnya? Tugasnya adalah sebagai nabi. Sedangkan ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, itu menunjukkan kerasulan. Ada tugas untuk apa kerasulan itu? Menyampaikan wahyu kepada yang lain. Kalau konteks nabi, itu wahyu untuk dirinya. Nah, jadi kalau Iqra, bacalah, ini konteksnya kepada pribadi Nabi. Kalau ya al-mudathir, wahai orang yang berselimut, ini konteksnya menunjukkan kerasulan Nabi, bahwa tugas Nabi bukan hanya untuk dirinya, tapi tugas Nabi adalah untuk menyampaikan wahyu itu yang datang dari perantaran malaikat itu untuk umatnya, untuk manusia. Jadi itu tugas-tugas umum. Sedangkan Nabi itu tugas-tugas khusus. Itu yang pertama turun. Kemudian kita juga harus tahu apa yang terakhir kali turun kan. Nah, ini juga banyak pendapat. Yang pendapat pertama ayat mengenai riba. Menurut Ibnu Abbas, ya, ayat yang terakhir diturunkan adalah ayat mengenai riba. Ayat mengenai riba itu di mana? Al-Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Dan seterusnya, ila akhir ayat. Yang kedua, firman Allah Quran surah Al-Baqarah. Surah 2 ayat 281 berdasarkan hadis Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair. Apa ayat yang terakhir turun? Yang terakhir turun adalah dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Ya, hadis An-Nasai tentang apa ini ayat tentang peringatan Allah bahwa kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga berdasarkan hadis Sa'id bin Musayyab telah sampai kepadanya bahwa ayat Al-Qur'an yang paling mudah di aras ialah ayat mengenai utang. Tadi ada riba, ada tentang hari akhir, pendapat ketiga ada tentang utang. Apa dasarnya? Wahai orang-orang yang beriman. Apa ayatnya? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang, ya, untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menulisnya. Ya alladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuha. Itu dia. Itu ayat tentang utang piutang merupakan ayat yang terakhir turun. Pendapat dari Sa'id Al-Musayyab. Yang keempat berdasarkan hadis Barra' bin Azib, dia berkata, ayat yang terakhir turun adalah ayat mengenai kalalah. Ayat mengenai kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah, seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak. Ini tentang waris. Tentang waris An-Nisa surah 4 ayat 176. Ini pendapat Bukhari dan Muslim. Jadi ada ayat tentang riba, ada ayat tentang akhirat, ada ayat tentang kalalah. Ya, ini berapa pendapat tentang ayat yang terakhir turun.
Yang kelima, dalam Al-Mustadrak disebutkan dari Ubaid bin Ka'ab yang mengatakan ayat terakhir kali diturunkan adalah ayat, ya, sungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. At-Taubah surah 9 ayat 128 sampai akhir surah. Nah, jadi ada 5 pendapat yang terakhir turun. Dengan beberapa kemungkinan. Nah, dengan beberapa kemungkinan ayat yang terakhir diturunkan dari surat Taubah. Maksudnya surat Taubah sekian ayat. Yang terakhir diturunkan adalah ayat 128. Kemungkinan yang kedua, surah yang terakhir turun karena isyarat akan wafatnya Nabi sesuai paham sahabat. Ya. Jadi surah yang terakhir turun karena isyarat akan wafatnya Nabi. Jadi isyarat ya, 128 itu isyarat akan wafatnya Nabi sesuai paham sahabat seperti itu. Yang ketiga, surah yang terakhir diturunkan adalah surah At-Taubah. Nah, ini beberapa pendapat. Pendapat yang keenam adalah surah Al-Maidah berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat Tirmidzi dan Hakim. Tentang apa? Tentang hal halal dan haram. Ini pendapat juga Aisyah bahwa yang terakhir turun adalah tentang halal dan haram. Yang ketujuh, riwayat Ibnu Mardawi melalui Mujahid dari Ummu Salamah, dia berkata ayat yang terakhir kali turunkan adalah Quran surah Ali Imran surah 3 ayat 195. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Al-Imran 195. Ini riwayat Mujahid. Riwayat Ibnu Mardawi oleh Mujahid dari Ummu Salamah. Yang ke-8 dari Ibnu Abbas yang mengatakan ayat, dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran surah An-Nisa surah 4 93 dan ayat yang terakhir diturunkan. Ini adalah ayat yang terakhir diturunkan dan tidak dinasih oleh apapun. Tentang apa? Tentang pembunuhan dengan sengaja. Hadis riwayat Bukhari. 9 dari Ibnu Abbas dikatakan surah yang terakhir diturunkan ialah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Surah 110 surah An-Nasr ayat 1. Nah, ada 9 pendapat tentang yang terakhir turun. Ada beberapa kemungkinan dari 9 pendapat di atas, terdapat beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, disebut di ayat yang terakhir atau surah yang terakhir turun, karena apa yang terakhir didengar dari Rasulullah. Sahabat Nabi itu kan seperti belajar. Dan ada sahabat yang meriwayatkan, tadi banyak sahabat, ada 9 ya, riwayat. Di antara mereka ada yang mengingat bahwa yang terakhir didengar dari Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah, bahwa ini yang disampaikan terakhir, maka mereka menyimpulkan, ya, inilah ayat yang atau surah yang terakhir turun. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, yang terakhir diturunkan dalam hal perundang-undangan tertentu. Ada hukum tentang riba, ada tentang hutang piutang, ada tentang macam-macam, kalalah dan segala macam. Karena ini merupakan hukum dan hukum ini yang terakhir diturunkan, mereka menyimpulkan inilah ayat yang terakhir turun. Kemungkinan yang ketiga, kenapa dia disebut terakhir turun? Karena dia surah yang terakhir turunkan secara lengkap dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Nah, begitulah beberapa kemungkinan dari 9 ya, 9 pendapat di atas. Baik, saudara-saudari sekalian, dari sekian banyak pendapat, maka ayat yang paling populer ya adalah ayat 3 surah Al-Maidah surah 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Nah, ini diistilahkan dengan ayat yang terakhir karena diturunkan di padang Arafah ya pada saat haji wada, haji perpisahan. Ayat ini seolah-olah menunjukkan penyempurnaan kewajiban dan hukum-hukum. Dan para ulama menyatakan ayat ini merupakan kesempurnaan agama dan kesempurnaan nikmat. Kan dalam riwayat ada digambarkan Abu Bakar mendengar ini, sahabat Nabi yang sangat dekat juga dengan Nabi, menangis dia. Kalau memang agama sudah sempurna, nikmat pun sudah sempurna, Islam sudah diridhoi, ini tanda-tanda. Ini tanda-tanda bahwa Nabi tidak lama lagi. Ya. Apalagi juga dikenal dengan istilah ada haji perpisahan, haji wada. Nah, yang mula-mula diturunkan menurut persoalan. Kalau tadi secara umum, tema-tema, ini secara khusus tentang konteks atau tema-tema tertentu. Pertama adalah tema mengenai makanan. Kalau tentang ayat atau surah pertama turun itu tadi. Nah, terjawab ada Iqra, ada Al-Muddatsir yang terakhir turun banyak sekali sampai kepada Al-Maidah ayat 3. Nah, sekarang yang pertama turun tapi ada temanya. Apa tema yang pertama kali turun? Tema ya, bukan ayat. Temanya adalah mengenai makanan. Quran surah Al-An'am 145. Tentang makanan itu tema ayat yang pertama kali diturunkan sesuai dengan persoalan. Kemudian Al-Quran surah An-Nahl surah 16 ayat 114 sampai 115. Tentang makanan juga. Halal ya, tentang bangkai, darah, daging babi, apa yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah ya. Ini dia ayat tema tentang makanan. Kemudian Al-Baqarah surah 2 ayat 173. Ini juga tentang makanan. Makanan bangkai, darah, daging babi, binatang yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Kemudian Al-Maidah ayat 3. Bangkai, darah, daging babi, tentang makanan. Yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali sempat kamu menyembelihnya. Persembahan buat berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Maidah ayat 3. Tentang minuman. Yang pertama kali diturunkan dalam hal minuman, tadi makanan. Tentang minuman apa? Al-Baqarah 219. Tentang khamar. Ini tentang minuman. Yang pertama kali turun tentang minuman. Tadi tentang makanan, tentang minuman. Kemudian An-Nisa. Ayat 43. La taqrabus shalah hatta wa antum sukara. Tentang minuman khamar. Hatta ta'lamu ma taqulun. Kemudian Al-Maidah 90-91. Khamar juga, tentang minuman. Fajtanibu. Tentang minuman. Kemudian pertama kali turunkan mengenai perang. Temanya Al-Hajj 39. Jadi perang itu atau qital itu bagian dari jihad. Jihad ya. Al-Hajj 39 ini ayat mengenai perang. Diizinkan berperang. Awalnya belum diizinkan. Ketika periode Mekah belum diizinkan. Ketika masuk periode Madinah baru diizinkan. Ayat yang mengizinkan pertama kali Al-Hajj 39.
Nah, inilah beberapa pembahasan tentang ayat yang pertama kali turun, ayat yang terakhir atau surah yang terakhir turun, tema yang pertama turun itu tentang makanan, tentang minuman, tentang perang, ya. Dan apa faedahnya? Faedahnya satu, dengan pengetahuan kita mana yang pertama kali turun dan mana yang terakhir turun, menjelaskan perhatian yang diperoleh Al-Quran guna menjaganya dan menentukan ayat-ayat. Terjaga dia. Karena orang paham yang pertama kali turun, dicari sejarahnya. Ini yang pertama kali turun, ini yang berikut. Terjaga. Jadi nggak bisa dibalik-balik. Yang pertama turun dijadikan di akhir, ini bisa mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi hukum. Ya. Yang kedua, mengetahui rahasia perundang-undangan Islam menurut sejarah sumber yang pokok. Oh, ternyata yang pertama kali turun itu ayat ini, yang terakhir itu sejarah. Jadi rahasianya kenapa ini pertama kali turunkan? Ini kok belum? Tahu kita rahasianya. Yang ketiga tentunya dengan tahunya kita yang pertama kali turun dan yang terakhir turun, kita bisa membedakan mana yang menghapuskan hukum, mana yang hukum itu dihapuskan. Atau istilahnya tahunya kita tentang nasih dan mansuh. Nasih yang menghapus, mansuh yang dihapus. Bukan ayatnya, tetapi yang dihapus adalah hukumnya. Walaupun ada nanti pendapat nasih mansuh itu berkaitan dengan ada ayat yang dihapuskan, ada ayat yang menghapuskan. Ini terjadi beda pendapat. Baiklah saudara-saudara sekalian, demikian pertemuan kita yang kelima. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-afwu minkum ila liqa ma salamah. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.